Ya, berdiri kokoh sejak tahun 1723 Masehi di kawasan Pecinan dan Kota Tua Pasar Gadang, Masjid Muhammadan merupakan masjid tertua di Kota Padang. Nah, pemirsa, bangunan masjid pemirsa yang berbentuk bangunan khas India ini dibuat dengan menggunakan putih telur dan juga kapur. Wow. Wih, kayak apa ya pemirsa? Kita lihat sama-sama. Masjid Muhammadan ini dibangun pada tahun 1723 Masehi. Bentuk masjid ini cukup mencolok di antara bangunan lainnya yang berada di Jalan Pasa Batipu, Kota Padang. Masjid dibangun oleh saudagar Muslim asal India. Masjid yang memiliki luas 15 kali 25 meter yang terdiri dari 3 lantai dengan arsitektur bercorak India. Bangunan masjid ini disangga oleh 4 tiang dan dibuat tanpa mimbar seperti masjid pada umumnya. Hanya ada jendela berbentuk seperti mimbar dan ditutupi kain hijau berlambang bulan dan bintang. Lambang ini yang menjadi ciri khas dari masjid. Uniknya masjid ini dibuat dengan menggunakan putih telur dan kapur sebagai pengganti semen atau perekat sehingga bangunan kokoh berdiri. Arsitekturnya pun terlihat seperti bangunan di India. Masjid ini pun merupakan masjid tertua di Kota Padang sebelum Masjid Raya Ganti. Masjid tersebut juga memiliki nilai sejarah tentang masuknya Islam di Kota Padang. Kadang saudagar Pengkanu lah yang datang dari India. Sebelum dia masuk ke sini, dia bangun di masjid di Singapura mirip kayak gini. Di India kan banyak kayak gini bangunannya. Barulah ke sini. Memang bangunannya dibangun dengan putih telur dicampur dengan kapur Bukit Tui. Sebab pabrik semen kan 1910 Belanda bikin. Kali ini kan 1834 belum ada pabrik semen. Dan Bukit Tui di Padang Panjang, kapur tadi dicampurlah dengan putih telur, dijadikanlah lengketnya. Batanya beda dengan bata kita, kayak olobrik, pembakarannya dihempaskan nggak mau pecah. Hingga saat ini budaya dari India masih tampak mewarnai kawasan masjid seperti tradisi serak gula yang biasanya rutin digelar setiap 3 bulan sebelum puasa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ada belasan wanita muda di Sukabumi, Jawa Barat ini melapor ke pihak kepolisian setelah uang tabungan hari raya mereka ini dibawa kabur penyelenggara tabungan lebaran. Aduh, sayang banget ya. Mungkin dia udah bertahun-tahun lamanya menabung, tapi ternyata dibawa kabur. Yang akibatnya para korban ini mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Aduh. Lebaran nggak nih ya? Sayang ya. Belasan wanita muda mendatangi Satreskrim Polres Sukabumi Kota Jawa Barat untuk melaporkan seorang wanita berinisial DSR. Wanita yang dilaporkan merupakan pemilik penyelenggara tabungan hari raya atau tahara itu menghilang. Diduga telah membawa kabur uang sejumlah 700 juta rupiah tabungan lebaran para pelapor. Untuk melengkapi laporan, para korban yang merupakan agen-agen tahara itu membawa bukti transfer kepada penyidik. Para korban mengikuti tabungan hari raya yang diselenggarakan pelaku sejak 5 tahun lalu. Uang yang ditabungkan korban bervariasi dari Rp500.000 hingga Rp3 juta per orang setiap bulan. Pada tahun pertama hingga keempat, pelaku memberikan uang tabungan kepada para korban dengan lancar pada 10 hari sebelum Lebaran. Para korban mulai curiga usai pemilik penyelenggara menghilang tanpa memberikan kejelasan mengenai pencairan dana. Awalnya baik-baik aja tahun belakangnya, pas kemarin, minggu kemarin ya hari Rabu, dapat surat, diteleponin sama agen-agen lain, katanya dia kabur. Itu, jadi nggak tahu juga dia kemana. Itu bentuknya apa sih tuh? Uang sama parsel. Uang sama parsel. Iya, kayak tabungan hari raya gitu sama. Para korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Iya kan, mereka sudah menabung selama 5 tahun loh lamanya. Jadi memang nggak ada yang bisa dipercaya kecuali
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sama diri sendiri ya. Sama diri sendiri. Dan tadi nilainya nggak nanggung-nanggung 700 juta pemirsa. Mungkin ini modusnya mirip sama investasi bodong kali ya. Yes, mungkin ada iming-iming bunga di dalamnya sehingga warga juga percaya gitu kan. Akhirnya untuk menabungkan uang di sana. Di awal-awal memang mungkin dikasih Ngalir terus ya. ngalir terus, tapi ternyata pada akhirnya hilang. Ada celah sedikit dibawa kabur. Pergi. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan, dijanjikan keuntungan terbesar dengan waktu yang singkat. Alih-alih nanti dibawa kabur pemirsa. Pokoknya nggak ada yang instan di dunia ini ya. Benar banget. Dan Kecuali mie instan. Oh iya benar, enak. Jangan nanti pas buka puasa kalau pemirsa ada dibawa lagi. Semoga tadi pelakunya segera tertangkap ya. Amin, amin. Maka ini para nasabah yang sudah menabung ini bisa lebaranan juga kan, THR-nya balik lagi kan. Amin. Ya, kita ada informasi tentang ini, ada adu mulut nih ya. Dan saling dorong terjadi antara warga dan panitia saat digelar bazar murah ikan tuna di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, ini pemirsa, tingginya antusias warga ini pemirsa membuat ribuan warga ini saling dorong berebut paket berisikan 3 ekor ikan tuna seharga Rp15.000. Tangannya loro. Tolong 5.000. Bazar murah ikan tuna yang digelar di lapangan kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap diserbu ribuan warga. Warga yang datang sejak pukul 6 pagi ini harus antri untuk mendapatkan 3 ekor ikan tuna seberat 3 kg dengan harga Rp15.000. Adu mulut sempat terjadi antara warga dan panitia yang takut tidak kebagian ikan tuna. Tingginya antusiasme warga membuat hampir 3.000 paket ikan tuna ludes. Meski akhirnya panitia memutuskan menjual dengan harga Rp5.000 untuk 1 ekor ikan tuna agar seluruh warga yang datang bisa membeli ikan dan tidak ada warga yang tidak kebagian. Saya dari pagi udah jam 6 udah nyampe sini, antrinya panjang sekali, panas. 3 jam berarti? Ya 3 jam ini. Kenapa kok dibilangin ngantri Bu? Biar ya dapat. Kan ini biar mau lebaran, pengen dapat ikan ini yang enak mbok ya buat buka puasa nanti. Selama ini memang jarang makan ikan tuna ya? Ya pernah, tapi yang kayak gini jarang karena mahal. Ikan tuna murah ini disediakan oleh Solidaritas Nelayan Cilacap bersama PPSC sebagai upaya membantu warga mendapatkan bahan pangan murah menjelang Lebaran. Pasar harga ikan murah, lebaran ikan, semua masyarakat bisa ikut menikmati hasil tangkapan kami. Pada intinya keluarga bisa Cilacap, rukun, harmonis, dan berkah buat semua. Bazar ikan murah ini telah digelar 2 kali dalam sepekan. Namun karena banyak warga yang tidak kebagian, panitia menggelar kembali bazar ikan murah agar semua warga dapat menikmati makanan bergizi di momen menjelang Lebaran ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah kesibukan Pasar Beringharjo Yogyakarta yang tak pernah sepi, ini ada puluhan ibu-ibu buruh gendong yang menunjukkan semangat luar biasa dalam mengisi bulan suci Ramadan. Luar biasa ya ibu-ibu ini, mereka tak lelah belajar mengaji di sela-sela waktu istirahat yang menunjukkan ketekunan dan keimanan yang menginspirasi. Di tengah kesibukan Pasar Beringharjo Yogyakarta yang tak pernah sepi, puluhan ibu-ibu buruh gendong menunjukkan semangat luar biasa dalam mengisi bulan Ramadan. Usia senja tak menyurutkan semangat mereka untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dalam buku Iqra maupun Al-Quran. Mereka tak lelah belajar mengaji di sela-sela waktu istirahat, menunjukkan ketekunan dan keimanan yang menginspirasi. Tak nampak rasa lelah di wajah saat mereka dengan sabar mengantre menunggu giliran dipanggil oleh guru ngaji. Ya, ngaji sama doa. Doa setelah makan, terus doa itu mau sholat, keluar dari rumah. Masya Allah ya, antusiasnya tuh sangat bersemangat sekali beliau ini. Jadi beliau itu merelakan waktunya mencari rezeki ya. Jadi dari mulai ketika bekerja itu menyempatkan untuk mengaji. Kegiatan mengaji di sudut pasar Beringharjo ini digelar setiap hari Jumat mulai pukul 1 hingga setengah 3 sore. Di bulan Ramadan yang penuh kesibukan, belajar mengaji dapat menjadi sarana untuk mencari ketenangan batin.
Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.